Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya Zini Deskiana dengan NPM 233510114. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu terkait materi praktikum Big Data dari pertemuan 1 sampai dengan 6. Nah, pada pertemuan 1 itu terkait pengantar ekosistem Big Data dan PySpark dasar. Nah, pada pertemuan ini eh, dikatakan bahwa pengolahan data itu tidak lagi bergantung pada server utama, melainkan banyak server yang saling terhubung dalam sistem terdistribusi agar prosesnya itu menjadi lebih efisien dan mudah diskalakan. Nah, salah satu teknologi yang banyak digunakan yaitu Apache Spark karena dapat mengolah data langsung melalui memori atau in memory, sehingga kinerjanya itu lebih cepat daripada pendekatan Hadoop MapReduce yang lebih mengandalkan penyimpanan disk. Nah, konsep Big Data itu terdiri dari 5 V, yaitu volume, velocity, variety, veracity, dan value. Nah, untuk menjalankan prosesnya itu, Spark menerapkan arsitektur seperti master worker, di mana driver itu berisi Spark session yang mengendalikan eksekusi pekerjaan atau yang mengeksekusi pekerjaan tersebut, dan cluster manager yang bertugas membagi sumber daya komputasi, sedangkan worker node dan eksekutor itu memproses tugas secara paralel menggunakan memori. Nah, pada pertemuan kedua itu terkait ingesti data ke Hadoop Distributed File System atau HDFS. Nah, penyimpanan data dalam jumlah besar ini tidak lagi efektif jika mengandalkan satu komputer saja, sehingga diperlukan sistem penyimpanan terdistribusi seperti HDFS, yang membagi datanya itu ke beberapa node agar kapasitas penyimpanannya itu meningkat sekaligus memberikan ketahanan terhadap kegagalan. Nah, mekanisme ini menjadi salah satu komponen penting dalam ekosistem Big Data, terutama menangani data dalam ukuran yang terus bertambah. Sebelum data tersebut dapat menggunakan teknologi seperti PySpark, data tersebut harus terlebih dahulu masuk ke HDFS melalui tahapan yang dikenal sebagai ingesti data. Nah, pada pertemuan ini dijelaskan langkah-langkah membangun HDFS-nya itu secara lokal. Dimulai dari pemasangan perangkat lunak seperti Java, Hadoop, Python, dan VS Code, kemudian dilanjutkan dengan konfigurasi jaringan seperti pengaturan alamat IP agar layanan HDFS dapat berjalan dengan baik. Kemudian setelah sistem siap, HDFS diaktifkan dan diintegrasikan dengan Python sehingga data dapat dikirim dan disimpan untuk diproses lebih lanjut. Nah, rangkaian tahapan tersebut memberikan pemahaman mengenai bagaimana infrastruktur Big Data mempersiapkan dan mengelola data sebelum memasuki tahap analisis. Pada pertemuan ketiga itu masuk ke tahap programming Hadoop with Spark, atau bisa dikatakan ini masuk ke fundamental dan data wrangling. Nah, data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti perangkat IoT, log system, maupun basis data lain, data lama. Nah, umumnya itu masih mengandung ketidakkonsistenan, sehingga belum dapat langsung untuk dianalisis. Oleh karena itu, dilakukan tahapan data wrangling, yaitu proses mengubah data mentah menjadi lebih bersih, terstruktur, dan siap diolah. Nah, dalam Apache Spark itu data direpresentasikan dalam bentuk data frame yang memungkinkan proses pemrosesan ini terjadi secara terdistribusi pada banyak node. Spark menjalankan pengolahan data melalui dua mekanisme utama, yaitu transformation yang mendefinisikan perubahan pada data tanpa langsung mengeksekusinya, serta action yang memicu proses komputasi dan menghasilkan keluaran pada materi ini. Nah, pada materi ini pembahasan difokuskan pada berbagai teknik pembersihan data seperti penyeragaman format teks, menangani nilai kosong, mengubah berbagai format tanggal dan waktu menjadi format yang konsisten, atau timestamp parsing,
kemudian memanfaatkan regular expression untuk mengekstrak informasi tertentu dari teks, serta melakukan imputasi nilai yang hilang dan membangun kolom baru berdasarkan aturan atau kebutuhan analisis. Nah, pada pertemuan keempat ini yaitu terkait Spark SQL, kompleks, join, dan agresi. Maksudnya query kompleks, join, dan agregasi. Nah, Apache Spark ini menyediakan Spark SQL yang memungkinkan pengolahan data berukuran besar menggunakan sintak SQL. Sehingga pengguna yang telah terbiasa dengan SQL dapat melakukan analisis tanpa harus menguasai pemrograman yang lebih mendalam. Agar sebuah data frame dapat diakses melalui perintah SQL, data tersebut lebih dahulu didaftarkan sebagai tabel atau view dalam katalog Spark. Selama proses eksekusi, Spark memanfaatkan Catalyst Optimizer, yaitu komponen yang secara otomatis menyusun strategi pemrosesan paling efisien untuk meningkatkan performa query. Nah, pada materi ini dipelajari berbagai teknik pengolahan data seperti join untuk menggabungkan beberapa dataset berdasarkan atribut yang paling berkaitan dengan agregasi. Untuk menghasilkan ringkasan data menggunakan fungsi seperti sum, average, dan can yang dipadukan dengan group by, serta window function yang digunakan untuk melakukan perhitungan analitis, misalnya membuat peringkat atau membandingkan nilai antar baris tanpa mengurangi jumlah data yang ditampilkan. Nah, pertemuan kelima itu dilakukan kuis, berarti kita skip saja ke pertemuan selanjutnya, yaitu tentang Spark SQL otomatisasi kinerja dasar. Nah, pada materi ini berfokus kepada berbagai teknik dasar untuk meningkatkan efisiensi pemrosesan data di Apache Spark, agar penggunaan waktu dan sumber daya komputasi menjadi lebih optimal. Salah satu teknik yang dipelajari yaitu adalah execution plan, melalui fungsi explain yang digunakan untuk menampilkan rencana eksekusi query sebelum proses dijalankan, sehingga alur pemrosesan dipahami terlebih dahulu. Selain itu, terdapat caching atau cache, yaitu menyimpan data frame yang sering digunakan ke dalam memori agar tidak perlu berulang kali membaca data dari penyimpanan. Pengaturan distribusi data yang dibahas melalui partitioning dengan penggunaan repartition itu untuk mendistribusikan ulang data secara menyeluruh atau collage untuk mengurangi jumlah partisi yang dengan proses yang lebih ringan. Materi ini juga membandingkan format penyimpanan Parquet dan CSV, di mana Parquet menyimpan data berdasarkan kolom sehingga ukuran file itu lebih efisien dan performanya lebih query analitis. Terutama agregasi menjadi lebih cepat dibandingkan CSV. Nah, pada pertemuan ketujuh itu penerapan data store non-relational atau MongoDB. Nah, pada umumnya data sering disimpan dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Namun banyak data modern seperti yang berasal dari platform e-commerce, perangkat IoT, maupun log percakapan memiliki struktur yang dinamis, sehingga kurang sesuai jika dipaksakan ke model relasional. Untuk mengatasi kebutuhan tersebut, digunakan basis data NoSQL, seperti MongoDB yang menyimpan informasi dalam bentuk dokumen dengan struktur yang lebih fleksibel. Dengan pendekatan ini memungkinkan setiap dokumen memiliki susunan data yang berbeda tanpa harus mendefinisikan skema secara tetap sejak awal atau skemaless. Selain itu, MongoDB dapat menyimpan data bertingkat atau nested maupun array secara langsung di dalam satu dokumen, sehingga kebutuhan akan banyak tabel dan proses join seperti pada sistem basis data relasional ini dapat diminimalkan.
Dalam MongoDB juga terdapat perbedaan istilah dibandingkan RDBMS, yaitu database tetap disebut database, table digantikan dengan collection, sedangkan row dikenal sebagai dokumen. Nah, berikut adalah contoh penerapan codingan di salah satu pertemuan. Ini di salah satu tugas yang telah saya kerjakan itu pada pertemuan keempat. Nah, pada pertemuan keempat ini, Kode menerapkan Spark SQL untuk mengolah data menggunakan sintak SQL. Nah, program ini diawali dengan membuat Spark Session, kemudian data frame driver dan writes didaftarkan sebagai temporary view, selanjutnya dilakukan left join, group by, dan fungsi agregasi untuk menghitung total pendapatan serta jarak tempuh yang diperlukan setiap pengemudi. Kemudian menggunakan dance rank untuk menentukan peringkat berdasarkan pendapatan tertinggi. Hasilnya ditampilkan menggunakan Spark SQL Show, sehingga konsep join, aggregation, dan window function pada Spark SQL dapat diterapkan secara langsung. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.